dengan bimbingan Ibu Lela Foni Sulistyawati MSI sebagai pengajar diklat. Kepala SDN 2 Muara Jujung Barat, Ibu Hajiah Mutasyah MPD sebagai mentor 1. Kepala SDN 3 Muara Jujung Barat, Bapak Hen Hermanto MMPD sebagai mentor 2. Rencana tindak lanjut diklat calon kepala sekolah ada 3 kegiatan, yaitu 1. Kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK. 2. Kegiatan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah atau TK. Ketiga, kegiatan kajian manajerial. Dan alhamdulillah semua kegiatan telah diselesaikan dengan lancar. Berikut pemaparannya. SDN 2 Muara Jujung Barat bernomor pokok Sekolah Nasional atau NPSN 2060159 beralamat di Jalan Multatuli nomor 32, Kelurahan Muara Jujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berdiri pada tahun 1976 di atas lahan seluas 1.890 meter persegi. Lokasinya berada di lingkungan yang strategis, di mana letak sekolah berada di jantung kota Kabupaten Lebak. Di sebelah selatan terdapat kantor pemerintahan dan alun-alun Rangkas Bitung. Di sebelah timur terdapat pusat pembelanjaan yaitu Rabinsa, maka pengembangan kurikulum juga disesuaikan dengan kondisi tersebut. SDN 2 Muara Jujung Barat merupakan sekolah yang cukup diminati oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rombel di tahun pelajaran 2020-2021, yakni terdapat 16 rombel. Dan secara keseluruhan, SDN 2 Muara Jujung Barat membina sebanyak 535 peserta didik. Adapun visi misi SDN 2 Muara Jujung Barat sebagai berikut. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kebijakan WFH yang diambil sekolah kami dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan pembelajaran daring. Peserta didik harus belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua. Salah satu dampak pembelajaran dari rumah ini menyebabkan hasil yang kurang memuaskan. Ini terbukti dengan rendahnya keterampilan peserta didik dalam berpikir dan bertindak kritis. Hal tersebut terlihat pada hasil rapot mutu pada standar kelulusan. Masalah tersebut terjadi akibat kurang optimalnya guru dalam penyusunan media pembelajaran, maka untuk mengatasi masalah tersebut diambil solusi yaitu dengan mengadakan kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK melalui workshop. Kegiatan workshop yang saya lakukan mengambil judul Penyusunan Media Pembelajaran LKPD berbasis aktivitas untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan bertindak kritis di SDN 2 Muara Jujung Barat. Workshop dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Langkah-langkah kegiatan RPK adalah persiapan, pelaksanaan, monitoring, refleksi, dan tindak lanjut. Pada langkah persiapan, dilakukan koordinasi dengan kepala sekolah asal,
sosialisasi kepada rekan-rekan guru, pembentukan kepanitiaan, pembuatan surat undangan, buku panduan, daftar hadir, dan penyusunan instrumen MONEF. Pada langkah pelaksanaan, workshop dibuka dengan sambutan dari Ketua Pelaksana, Kepala Sekolah, pengawas, dan acara inti yaitu pemaparan materi dari narasumber. Dari hasil monitoring evaluasi keberhasilan kegiatan RPK yang diisi oleh peserta workshop sebagai responden menunjukkan bahwa kegiatan RPK berjalan lancar dengan ketercapaian 95% kategori sangat baik. Pada langkah refleksi, ditemukan masih ada 2 orang peserta workshop yang masih kesulitan dalam menyusun maupun penggunaan LKPD karena faktor kompetensi peserta yang belum secara optimal memahami sehingga perlu waktu yang lebih lama dibandingkan dengan peserta lain dalam menyusun LKPD berbasis aktivitas. Sebagai langkah tindak lanjut, dilakukan siklus 2 dengan cara pendampingan tutor sebaya kepada peserta yang belum menguasai secara optimal. Dan alhamdulillah setelah melakukan pendampingan, peserta dapat menyusun dan menggunakan media pembelajaran LKPD dengan baik. Kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi atau PK dilaksanakan di SDN 3 Muara Ujung Barat sebagai sekolah magang 2. SDN 3 Muara Ujung Barat terletak di Jalan Kitarung, RT 1, RW 9, Kampung Muara, Kebon Kelapa, Kelurahan Muara Ujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sekolah ini berdiri pada tahun 1976 berdasarkan SK Pendirian Sekolah bernomor 442/PRB/1976 tanggal 18 November 1976 di atas lahan seluas 1.245 meter persegi. Visi dan misi SDN 3 Muara Ujung Barat. Langkah-langkah kegiatan peningkatan kompetensi adalah persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Pada tahap persiapan, calon kepala sekolah berkoordinasi dengan kepala sekolah magang 2, melakukan kesepakatan tentang jadwal kegiatan, kemudian menyusun matrik PK, panduan PK, dan menyusun instrumen wawancara. Tahap pelaksanaan, calon kepala sekolah melakukan wawancara dan studi dokumentasi bersama kepala sekolah, dewan guru, dan operator sekolah, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kompetensi yang lemah berdasarkan AKPK calon kepala sekolah. Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dari nilai awal rata-rata 35,71 kategori kurang menjadi 93,75 kategori sangat baik. Rencana tindak lanjut yang ketiga adalah kegiatan kajian manajerial. Pada tahap persiapan, calon kepala sekolah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah baik di sekolah magang 1 maupun di sekolah magang 2, menyiapkan format kajian dan menyiapkan rapot mutu dari 2 sekolah tersebut. Pada tahap pelaksanaan, calon kepala sekolah menggunakan alur validasi data, menganalisis kekuatan dan kelemahan standar pendidikan, serta melakukan rekomendasi strategis peningkatan kompetensi standar pendidikan. Pada tahap hasil, diharapkan setelah melakukan rekomendasi strategi peningkatan dengan berbagai kegiatan, semoga terjadi peningkatan dari seluruh standar pendidikan sesuai dengan NSP yang berlaku. Demikian paparan kegiatan rencana tindak lanjut yang telah saya laksanakan selaku peserta diklat calon kepala sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah mengikuti workshop penyusunan media pembelajaran,
dapat membantu guru dalam penyampaian materi, terutama di masa pandemi sekarang ini. Sehingga siswa dapat belajar lebih mandiri, aktif, kreatif, dan hasilnya pun sangat meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Fatir Nurrahman, kelas 4A, SDN 2 Muara Ciujung Barat. Dengan belajar menggunakan lembar kerja peserta didik, anak saya belajarnya lebih mandiri, lebih aktif, kreatif, dan merasa senang, serta hasilnya pun lebih meningkat. Semoga ke depan pembelajarannya lebih aktif kembali, lebih giat kembali, dan lebih kreatif lagi. Terima kasih Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.